pada Nabi. Tidak henti-hentinya Nabi munajat kepada Allah. Maka suatu hari datanglah Sayyidina Jibril alaihi salam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah sepupunya, yaitu Sayyidatina Ummi Hani bin Abi Thalib. Datang malaikat Jibril untuk memberikan berita gembira, yang mana beliau membawa berita Allah Subhanahu wa taala memanggilnya ke langit, yang mana Allah akan menunjukkan hal-hal yang istimewa, yang mana akan menjadi nampak kemuliaannya, akan menghilangkan kesedihannya, akan membawa sanubarinya semakin tertancap dengan iman kepada Allah, semakin naik, semakin tinggi, hingga mencapai derajat kesempurnaan keimanan kepada Allah. Ketika malaikat Jibril datang, Rasulullah SAW menyambutnya dengan gembira. Kapan saya harus berangkat wahai Jibril? Sekarang juga ya Rasulullah. Ahlan wa sahlan. Maka beliau berdua segera menghampiri Buraq, satu kendaraan yang telah disiapkan oleh Allah, yang ditaruhnya di surga. Buraq adalah kendaraan yang istimewa, yang mana Buraq di dalam surga tidak pernah mau makan makanan surga. Diletakkan oleh Allah di hati Buraq cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga si Buraq selalu menangis, ya Allah, kapan punggungku akan dinaiki oleh manusia termulia? Kapan kenikmatan ini akan saya bawa ya Allah? Nikmatnya makanan surga tidak lebih nikmat daripada Buraq berkeinginan menemui Nabi Muhammad SAW. Maka Buraq pun dipanggil dan menjadi kendaraan Nabi. Ketika Buraq bertemu dengan Rasul, maka Rasul mengucapkan. Maka Buraq bertanya, siapakah engkau? Maka Rasul menjawab, aku Rasulullah SAW. Buraq begitu gembira. Inilah yang aku tunggu selama bertahun-tahun. Inilah puncak kegembiraanku, akan membawa seorang yang termulia di dunia ini untuk sampai ke Sidratul Muntaha, suatu tempat yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan malaikat pun tidak pernah sampai ke tempat tersebut. Kemudian singkat cerita, perjalanan pun dimulai. Buraq pun mulai berangkat. Nabi berada di atasnya. Dari mulai Masjidil Haram, perjalanan dimulai sampai ke Masjidil Aqsa. Nabi ditunjukkan oleh Allah sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ila akhirnya. Di dalam perjalanan Nabi ditunjukkan berbagai macam keistimewaan oleh Allah. Sampainya ke Baitul Maqdis, yaitu ke Masjid Aqsa. Di sana beliau telah ditunggu oleh semua Rasul dan semua malaikat Allah. Bayangkan masjid yang begitu mulia, yang mana di masjid itu berkumpul seluruh para nabi, sejak Nabi Allah Adam sampai dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Semua berkumpul di situ. Dan Nabi berdiri di depan untuk menjadi imam dalam sholat sunnah bersama mereka semuanya. Menunjukkan bahwa seluruh para nabi berada di bawah kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai sholat, maka berangkatlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke langit dengan sebuah kelembutan, dengan sebuah keistimewaan. Allah mampu menjadikan sebuah perjalanan yang biasanya ditempuh dengan ribuan tahun, Allah jadikan dengan sekejap. Nabi berangkat ke langit sampai ke pintu pertama bertemu dengan nabi-nabi, sampai ke pintu kedua bertemu dengan nabi-nabi, terus sampai ke atas, sampai ke langit ketujuh, sampai ke puncaknya Sidratul Muntaha. Maka sebelum sampai ke Sidratul Muntaha, saya Jibril berhenti. Wahai Nabiullah, aku tidak bisa lagi mengantarmu untuk sampai ke atas. Maka di depan ada batas putih. Apabila aku melewatinya, aku akan terbakar.
Tapi engkau wahai Rasulullah adalah manusia dimuliakan oleh Allah. Maka teruskan perjalananmu dan temuilah Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Maka Nabi berangkat meneruskan perjalanannya sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai dengan pertemuan yang istimewa, Nabi bersujud, Nabi bilang, sampai dengan turunnya sebuah berita, At-tahiyyatul mubarakatul salawatul tayyibatul lillah. Sampai dengan selesai. Penghormatan yang begitu luar biasa diberikan kepada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang begitu kenal kepada Allah sanggup memberikan sebuah pujian yang pujian itu tidak pernah diberikan oleh yang lainnya. Maka pujian tersebut hingga sekarang kita baca di dalam salat kita setiap waktu. Siapa orangnya yang tidak membaca pujian ini, maka salatnya tidak sah. Selesai pertemuan yang istimewa tersebut, Nabi mendapatkan sebuah oleh-oleh untuk kita. Itu oleh-oleh yang teristimewa, yang rupanya perintah sholat 5 waktu. Kemudian Nabi turun sampai kembali ke dunia, sampai kembali ke kota Makkah, ke rumahnya. Dan diceritakanlah segala perkara yang telah terjadi. Dari mulai perjalanannya ke Baitul Maqdis, sampai beliau naik ke pintu pertama, pintu kedua, sampai ke langit. Diceritakan berita ini kepada sepupunya Ummu Hani radhiyallahu anha. Maka kata Nabi, wahai sepupuku, setelah selesai aku menceritakan ini, aku akan pergi ke Masjidil Haram. Akan aku ceritakan semua perjalananku kepada yang aku jumpai di Masjidil Haram. Maka kata Ummu Hani, wahai Rasulullah, janganlah engkau pergi. Tidak ada orang yang akan percaya kepada berita ini. Orang akan menganggap engkau pendusta. Kata Rasulullah, ini adalah kewajiban dari Allah. Siapapun yang akan menerimanya, dia adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Siapa yang menolak berita ini, dia adalah orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pergilah Nabi ke Masjidil Haram. Dan di situ setelah pagi hari Nabi berjumpa. Nabi bertemu dengan pamannya, yang mana pamannya mengumpulkan semua orang. Wahai penduduk Makkah, kumpullah. Muhammad akan menyampaikan berita kepada kalian tentang peristiwa yang telah dijalaninya semalam. Maka berbondong-bondong orang semua berkumpul mendengarkan berita Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya orang kafir, banyak orang-orang Islam pun yang telah masuk datang mendengarkan berita tersebut. Kemudian Nabi yang agung Sallallahu Alaihi mulai menceritakan bagaimana perjalanan ke langit, yang mana Allah telah mengangkatnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dan diceritakan oleh Rasul betapa beliau telah mengalami melihat hal-hal yang istimewa di langit. Di antaranya beliau sampai kepada surganya Allah, yang mana beliau sempat mencicipi apa yang menjadi nikmat surga, buah-buahan surga, makanan surga, langsung beliau cicipin. Tidak hanya itu, beliau menceritakan pula perjalanannya sampai ke neraka, yang mana beliau melihat bagaimana siksa-siksa yang telah Allah berikan kepada hamba-hamba yang nanti akan ditimpakan di akhirat. Yang maksiatnya begini akan disiksa begini, yang maksiatnya ini akan siksanya itu. Nabi ditunjukkan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pula pada perjalanan Nabi disuguhkan oleh malaikat Jibril 2 perkara, yaitu antara susu dan arak. Kemudian Nabi memilih susu untuk diminumnya. Semua ini diceritakannya kepada umat, agar umat percaya, agar umat tahu betapa agung Allah Subhanahu wa ta'ala yang sanggup menjalankan hambanya dalam sekejap dari bumi ke langit dan kembali lagi ke bumi. Apa yang terjadi?
orang mentertawakan Nabi. Nabi dianggap gila, Nabi dianggap tidak waras. Mana mungkin ada orang yang dari dunia bisa naik ke langit, bisa turun lagi dalam sekejap? Mana mungkin? Bahkan yang orang Islam sendiri pun banyak yang masa itu ketika mendengar berita ini goncang imannya dan keluar. Karena akalnya tidak mapan, akalnya tidak sanggup menerima berita-berita yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Maka dituntut bagi tiap-tiap orang Islam, siapapun yang mau masuk agama ini, dia harus berakal. Artinya harus punya akal yang akalnya bisa sampai membenarkan apa yang menjadi semua berita Nabi Muhammad SAW. Apabila akal kita nggak sanggup menerima berita ini, maka akal kita dianggap akal yang tidak waras. Akal yang sampai tidak bisa menerima hal yang mana Allah sanggup menjadikannya adalah akal yang menolak apa yang menjadi kemampuan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ditunjukkan oleh Allah betapa masa itu setelah umat Islam mengalami ujian badan yang mana ditimpa sakit, ditimpa lapar, ditimpa derita, permusuhan, peperangan. Lulus mereka dari ujian yang pertama, datang ujian yang kedua, yaitu ujian iman. Ujian iman ini begitu berat. Sedikit orang yang bisa lulus dari ujian ini. Di antaranya adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Datang beberapa orang kafir kepada Sayyidina Abu Bakar dan menanyakan, wahai Abu Bakar, temanmu Muhammad telah menceritakan bahwa dia telah dijalankan oleh Tuhannya ke langit dan mendapat beberapa macam berita yang kemudian beliau turun lagi ke dunia. Apakah engkau percaya, wahai Abu Bakar? Maka sahabat Abu Bakar menjawab, wallahi, lebih dari itu pun aku percaya. Apabila itu sang pembawanya adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan akal kita di sini semuanya akal orang-orang yang waras. Jangan sampai kita menjadi akalnya orang-orang yang tidak waras. Artinya akal yang tidak waras itu akal yang kelihatannya kepalanya itu ada otaknya, tapi nggak menemukan apa-apa. Ibarat orang punya mata yang mestinya bisa melihat warna merah, warna kuning, warna hijau. Ini tidak bisa melihat warna merah, tidak bisa kuning, tidak bisa hijau. Orang yang punya mata tersebut disebutnya matanya bagaimana itu? Buta. Begitupun orang yang punya akal. Ketika sampai berita dari Rasul tentang peristiwa-peristiwa yang di langit, apa yang telah dijalankan Allah, dia tidak percaya. Ini akalnya namanya buta. Allah menjalankan Rasul ke langit yang hikmahnya Nabi dipenuhi dengan berbagai macam oleh-oleh untuk kita. Oleh-oleh yang terpenting adalah bagaimana kita mendengar berita bahwa Rasul SAW dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah. Apa hikmahnya? Allah memasukkan Nabi Muhammad ke dalam surga dan mencicipi makanan yang enak di dalam surga. Hikmahnya adalah ketika beliau berdakwah kepada kita, menyampaikan perintah kepada kita, menyampaikan ajakan untuk tetap dalam agama Islam, beliau benar-benar menyampaikan berita tersebut dengan hatinya. Karena beliau sendiri telah mencicipi balasan yang nikmat atas sebuah ketaatan yang nanti akan diberikan Allah ke surga. Nabi bukan katanya lagi orang yang sholat akan dapat pahala sekian, puasa akan dapat pahala sekian, orang yang haji akan dapat pahala sekian. Nabi bukan katanya lagi. Nabi sendiri dinaikkan oleh Allah ke langit
dan mencicipi apa yang menjadi kenikmatan-kenikmatan surga. Kemudian Nabi dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka untuk melihat bagaimana pedihnya orang-orang yang disiksa. Apa hikmahnya? Ketika Nabi menyampaikan sebuah larangan, jangan engkau minum arak, jangan engkau berzina, jangan engkau judi, jangan engkau maksiat kepada Allah, jangan engkau syirik kepada Allah. Nabi betul-betul melihat bagaimana pedihnya siksa kepada mereka yang nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Nabi kalau marah tidak main-main. Apabila ada satu umatnya yang menentang perintah, maka Nabi tidak pernah berdiam diri. Nabi marah tidak pernah marah. Orang melihat seperti itu yang luar biasa. Marahnya Nabi adalah marah yang sayang kepada kita, yang mana beliau tahu apabila kita melakukan itu, ancaman Allah begitu berat, siksa Allah begitu berat. Nabi mengancam kita enggak sehari, enggak 2 hari. Selama berpuluh tahun Nabi bersama umat untuk selalu mengingatkan umat agar mereka tetap di dalam agama Islam, tetap di dalam agamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga Nabi menceritakan bagaimana beliau disuguhkan 2 macam minuman, yaitu susu dan arak. Maka Nabi memilih susu untuk diminumnya. Malaikat Jibril bersabda, wahai Rasulullah, alangkah benarnya engkau telah meminum susu, yang mana susu adalah tanda kemurnian, tanda kesucian, yang mana umatmu nanti akan menjadi umat yang bersih, umat yang suci, umat yang menjadi umat panutan bagi seluruh umat-umat yang lainnya. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kita mati. Pagi, siang, sore, malam kita hanya mengerjakan satu perintah yang wajib, yaitu rupanya salat. Yang ini bagian dari oleh-oleh Rasulullah dari Sidratul Muntaha untuk kita. Apa keistimewaan salat yang diberikan kepada kita? Begitu banyak keistimewaannya, begitu banyak kemuliaannya, sampai dikatakan salat adalah bagian dari nilai syukur kepada Allah. Salat adalah bagian dari orang yang mana bisa berterima kasih atas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan. Pahala yang tidak sedikit Allah kucurkan. Hingga Allah tambahkan sebuah kemuliaan. Siapa orang yang salat berjamaah 27 rakaat ditambah, diberikan oleh Allah kepadanya pahala tersebut. Apabila ada seorang yang meninggalkan sholat berjamaah, kemudian dia sholat sendiri berjamaah, kemudian dia sholat sendiri selama 27 kali untuk mengganti pahala berjamaahnya, ini belum cukup. Lebih mulia orang yang sholat berjamaah dengan diberikan pahala 27 derajat oleh Allah. Sampai hal kemuliaannya salat, Allah beritakan kepada Nabi Muhammad SAW, perintahkan kepada umat untuk senantiasa salat berjamaah, untuk senantiasa salat bersama-sama, karena aku menambahkan kemuliaan bagi orang yang salat. Siapa orangnya yang salat berjamaah dan dia bisa bertemu pada rakaat pertama bersama takbiratul ihram yang dilakukan oleh imam, maka Allah jadikan pahala yang luar biasa. Allah ampuni dosa-dosanya yang sebelumnya, Allah ampuni dosa-dosa yang setelahnya, Allah ampuni dosa anaknya, Allah ampuni dosa istrinya, Allah ampuni dosa orang tuanya, Allah ampuni dosa tetangga-tetangganya, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, Allah tambah rezekinya, yang sampai pada puncaknya Allah akan jadikan dia masuk ke surga tanpa dihisab. Luar biasa Allah jadikan keistimewaan orang yang sholat.
apalagi berjamaah, dan bisa bertemu dengan takbiratul ihram yang dilakukan oleh imam. Dulu di Hadramut, di kotanya Habaib, di kota Yaman, kalau ada satu orang yang meninggal dunia, ini semua orang berziarah ke rumahnya, namanya takziah, menyelawat, mendoakan dia, memintakan ampun kepada Allah. Itu selama 7 hari apabila ada orang meninggal dunia. Di sana pula, karena begitu istimewa orang-orang dalam beribadah, ketika ada seseorang kok tidak mengikuti takbiratul ihram yang dilakukan imam, artinya dia ketika datang ke masjid untuk berjamaah, dia terlambat, datang sudah imam pada rakaat kedua, berarti dia tidak mendapatkan takbiratulnya imam, maka semua sahabat-sahabatnya mendatanginya dan mengucapkan bela sungkawa, kesian sekali engkau. Selama 7 hari berturut-turut, sekali saja dia nggak mengerjakan takbir bersama imam. Apalagi kok sampai nggak sholat berjamaah. Kesian sekali mereka, kesian sekali dia, kata sahabat-sahabatnya. Kok apalagi meninggalkan sholat. Ini luar biasa sengsaranya, luar biasa kebinasaannya. Suatu hadiah yang dibawa oleh Rasul dari langit untuk kita, yang menjadi ibadah kebanggaan kita. Kita nggak punya ibadah yang lain selain ini. Yang satu ini disia-siakan. Mau mengerjakan ibadah yang mana lagi kita? Haji enggak, puasa setahun sekali, zakat enggak, sholat lah mau disebut orang Islam dari mana itu? KTP-nya doang yang Islam. Ini kalau ada razia di dunia selamat. Kalau razia di akhirat bagaimana nanti? Ketika di dalam kubur, ketika kita diantar oleh keluarga kita